Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini, seperti judulnya, aku bakalan sharing ke kalian curhatan aku sebagai penghobi tanaman ya, dimana ada loh beberapa tanaman yang menurut aku itu susah banget untuk dirawat, ataupun aku dulu pernah nyesel untuk beli, ataupun kayak ada beberapa tanaman yang menurut aku punya ekstra dalam perawatannya gitu loh, sampai akhirnya aku kayak nyerah dan nggak mau beli. Nah, itu tanaman apa aja, dan apakah kalian juga merasa tanaman yang aku sebutkan nanti itu adalah tipe-tipe tanaman yang emang susah untuk ditaklukkan, atau emang menurut kalian itu tanaman yang gampang untuk dirawat? Nah, kita bakalan diskusi dan sharing bareng. Tapi sebelum itu, seperti biasa, subscribe dulu channel ini biar aku semakin semangat untuk update videonya. So, langsung aja nggak usah lama-lama, kita diskusi bareng tentang tanaman apa aja sih yang menurut aku tuh susah banget perawatannya ataupun mengecewakan ketika dirawat. Oke, langsung kita mulai aja. Tanaman rewel ataupun susah banget untuk dirawat, versi yang pertama itu kita bahas dari segi ini ya, pengelompokan jenis tanaman ya. Yang dimana pertama kita bakalan bahas dari kelompok Syngonium. Oke, Syngonium. Meskipun aku tuh tipe anak yang emang suka banget sama tanaman Syngonium, tapi emang ada loh beberapa jenis tanaman Syngonium yang emang menurut aku tuh kayak kok susah banget ya dirawat gitu. Dan jujur aku pernah kayak kecewa gitu ketika beli, karena kayak hasilnya itu nggak sesuai dengan ekspektasi aku guys. Yang pertama itu adalah Syngonium mojito. Oke, nah teman-teman pasti juga kalau kalian punya Syngonium mojito itu kan ketika beli itu kan motifnya keluar banget ya, motifnya itu cantik banget, menor banget gitu loh. Tapi ketika dirawat, Syngonium mojito itu kayak jadinya full ijo. Ya nggak sih guys? Aku kayak bener-bener mencari jawaban dan mencari solusi ini gimana sih untuk mempertahankan motifnya gitu kan. Ada yang bilang media tanamnya tuh nggak boleh terlalu subur, kemudian juga tempatnya tuh harus dingin, nggak boleh tempat panas dan sebagainya kayak gitu. Nah, akhirnya ketika aku beli Syngonium mojito itu aku kayak udah nothing tulus gitu loh guys, karena udah berbagai macam cara aku coba dan emang hasilnya nol, tetap hijau, jadi aku tetap pertahankan. Kayak gini, ini Syngonium hijaunya di belakang aku, nanti akan aku tunjukin secara detail. Tapi yang jelas, sepengetahuan aku, kalau kalian emang mau punya Syngonium mojito itu kayak pastikan kalian itu tinggal di daerah yang dingin ya, kayak Batu, kayak Malang, kayak Bogor, intinya kayak daerah-daerah yang emang dingin, sejuk kayak gitu. Karena menurut aku Syngonium mojito itu bakalan menor banget kalau mereka tuh ditempatkan di tempat yang emang adem guys gitu, kayak dataran tinggi. Tapi kalau dataran rendah yang emang panas itu emang auto menghijau, meskipun usaha kalian itu seberat apapun usaha kalian itu kayak endingnya bakalan sama aja. Ini pun juga berlaku kepada Syngonium green splash. Nah, teman-teman yang punya Syngonium green splash juga tolong cepet ngaku ya, karena emang tanaman ini tuh ternyata cukup rewel. Motifnya tuh kayak nggak bisa menor banget ketika dirawat di dataran rendah ataupun dataran yang panas kayak gitu. So that's why buat kalian yang emang mau beli tanaman Syngonium, apalagi Syngonium mojito dan juga green splash, diperhatikan betul-betul ya. Dan emang penempatan itu sangat penting banget. Takutnya nanti kalian nggak tahu karena pemula jadi kecewa pas beli Syngonium ini. Ditambah lagi satu Syngonium yang menurut aku cukup mengecewakan. Emang harganya murah sih guys gitu, tapi ternyata banyak loh yang punya kasus sama, dimana ketika beli itu kayak ketika dirawat ya, beli dirawat itu ternyata hasilnya nggak sesuai ekspektasi ataupun nggak konsisten, yaitu Syngonium pink Scott. Ini aku ada contohnya. Kalau ukuran mini ataupun ukuran bayi ya, yang sering banget dijual itu pinknya tuh menor banget, cantik banget kayak gini. Pinknya itu bisa kayak mengkilat banget gitu kan, bisa kayak glowing, bagus banget. Tapi kalau udah dirawat, makin lama makin mature, pinknya itu hilang dan jadi hijau. Punya aku guys juga besar banget dan endingnya juga sama, dia hijau, nggak ada pinknya sama sekali. Kalaupun ada cuman tipis-tipis di pinggiran aja. Nah, ini pun juga beberapa kali aku dapat komen ya, ataupun pertanyaan gitu di Instagram kayak, Mas kok kenapa sih Syngonium pink Scottku kok nggak konsisten, ataupun emang dia itu kok pinknya nggak awet gitu loh. Nah, emang jawabannya adalah dia tipe yang emang cukup rewel guys gitu loh, kayak mereka ketika dewasa itu nggak sesuai dengan ataupun nggak konsisten sama ketika ketika beli remaja gitu loh size-nya. Makanya aku kayak kurang apa ya, kurang suka dan kurang merekomendasikan kalian ketika beli Syngonium pink Scott, apalagi buat kalian yang emang pemula ya gitu, takutnya kecewa banget. Jadi aku sarankan kalian beli Syngonium pink yang neon robusta ataupun Syngonium pink flag, yang menurut aku pinknya jauh lebih kuat daripada si Syngonium pink Scott.
Nah, sekarang kita masuk ke kelompok kedua yaitu tanaman colocasia. Mungkin buat teman-teman juga paham banget kalau aku tuh emang colocasia lovers ya, emang suka banget sama tanaman colocasia gitu loh. Tapi aku nggak bisa menutup mata ada jenis yang emang menurut aku susah banget untuk dirawat dan juga capek banget aku ngerawatnya gitu loh. Yaitu adalah Syngonium sih, sorry, yaitu colocasia black marble. Oke. Kenapa aku bilang colocasia ini tuh susah banget? Ternyata guys, aku juga nggak paham si colocasia ini itu motifnya itu nggak sekonsisten colocasia yang lain. Ini adalah colocasia black marble, 3 daun dan gede banget. Dia itu motifnya nggak timbul keluar gitu loh guys. Aku juga udah berusaha banget gonta-ganti metan kayak berusaha untuk memunculkan motifnya, tapi ternyata kayak susah gitu loh. Kayak dia motifnya tuh ketahan di belakang daun. Di belakang daunnya tuh jelas banget kalau ini tuh colocasia black marble, tapi dia nggak timbul ke depan, kayak ya nggak bisa kelihatan marble-nya gitu loh. Jadi mungkin orang-orang rumahku itu mikirnya aku tuh kayak ngerawat tanaman lompong ataupun talas sawah gitu karena emang dia nggak cantik. Nah, ini juga jadi PR banget sih, kayak mungkin kalian punya tanaman colocasia black marble khususnya, apakah kalian punya tips perawatannya gitu loh, tolong di share ya gitu, karena aku punya banyak banget, literally kayak 5 pot lebih dan hasilnya tuh sama aja. Kayak aduh, motifnya tuh bener-bener kayak nggak ada guys, kayak cuma di belakang daun, dan aku cukup emosi karena pas beli itu cantik banget, kayak menor banget gitu loh. So that's why colocasia jenis black marble ini adalah salah satu colocasia yang emang cukup jujur mengecewakanku ketika aku beli, tapi tetap aku rawat. Nah guys, kelompok ketiga kita bakalan bahas ke kelompok alocasia. Jadi FYI atau for your information, di rumah aku ini nggak ada tanaman alocasia, cuman ada alocasia macrorhiza. Ada ya, berarti ada, cuman tapi jenis alocasia macrorhiza atau sering disebut dengan sente. Aku punyanya adalah sente variegata dan juga sente hijau. Kenapa? Karena menurut aku tanaman alocasia itu adalah tanaman yang menurut aku paling rewel, paling challenging, paling repot, dormannya lama, pertumbuhannya lama, dan juga aku kayak bukan tipe yang cocok dengan alocasia gitu loh. Aku nggak tahu ya gitu, orang-orang punya alocasia tuh cakep-cakep banget, kayak daunnya itu bisa cakep, nggak ada bercaknya, nggak ada spotnya, nggak ada kayak kering-keringnya, gosongnya gitu loh. Pertumbuhannya juga rimbun-rimbun, tapi ketika aku ngerawat tanaman alocasia itu kayak ya ampun guys, aku pernah punya alocasia dragon scale, dan itu kayak pertumbuhannya 3 bulan itu baru nambah 1 daun, kayak lama banget. Aku bener-bener nggak tahu kenapa, kayak udah nggak cocok gitu loh. Punya alocasia juga sering banget mati di rumah, dan banyak banget yang ngomong kalau tipe alocasia itu adalah tipe tanaman yang emang mood-mutan ya guys. Moodnya itu parah banget gitu loh, gampang stres. Kayak kita mindah alocasia dari ke depan ke belakang rumah ataupun selama perjalanan agak stresnya dia menguning, daunnya tiba-tiba kayak rontok, kayak banyak banget permasalahan gitu loh di tanaman alocasia ini. Aku nggak tahu ya apakah hampir semua tanaman alocasia tuh kayak gitu, tapi di aku sendiri itu aku cuman bisa ngerawat alocasia macrorhiza atau sering disebut dengan sente ya gitu, karena dia tanaman yang menurut aku cukup tangguh daripada alocasia jenis-jenis lain. Sampai sekarang aku kayak mau beli alocasia tuh takut guys, kayak takut mati, takut apa kayak gitu kan. Jadi kayak aduh rugi gitu loh, masih belum bisa menantang diri untuk ngerawat alocasia. Nah buat kalian yang punya alocasia ataupun termasuk alocasia lovers, tolong di share dong gitu, kayak alocasia menurut kalian tuh susah nggak sih, kayak tips ataupun solusi untuk ngerawat tanaman alocasia yang bener tuh kayak gimana gitu loh, karena sampai sekarang itu aku masih belum berani untuk ngerawat tanaman alocasia. Masuk ke kelompok yang selanjutnya, ini adalah tanaman yang emang timeless banget. Dari awal tanaman booming sampai sekarang itu juga masih konsisten banget. Yang suka ya, yang orang-orang suka itu masih banyak banget, yaitu adalah jenis aglonema. Nah, kalian juga pasti paham gitu loh, aglonema itu juga tipe tanaman yang harganya stabil banget. Kayak tiap orang itu menurut aku juga pasti suka aglonema gitu loh. Iya nggak sih? Karena daunnya tuh emang cakep-cakep banget. Tapi dibalik warna yang mengkilat, warna yang cakep-cakep gitu, aglonema itu termasuk tanaman yang super rewel, super manja, dan banyak banget orang-orang curhat itu udah matiin tanaman aglonema itu udah banyak gitu loh guys. Jadi dari situ, karena aku juga tipe orang yang baca-baca dulu ya sebelum beli tanaman, aku kayak belum berani untuk ngerawat tanaman aglonema. Meskipun aglonema yang murah-murah kayak Bikroy kayak gitu, aku belum pernah nyoba karena aku takut. Sepengetahuan aku ya guys, tanaman aglonema itu kayak
nggak tahu ya, kayak tiba-tiba sering ngasih surprise gitu loh, kayak ada red spot tiba-tiba lonyot, ataupun kayak batangnya itu patah sendiri, atau daunnya itu tiba-tiba kayak rontok, kayak menguning, banyak banget dah permasalahannya gitu loh. Apalagi aglonema yang warnanya cerah-cerah kayak gitu, itu kayak super rewel, kayak suksom. Itu aku pernah mau beli, tapi baca forum, baca-baca informasi yang aku dapet, ternyata suksom itu adalah jenis aglonema yang ternyata susah juga untuk ditaklukkan gitu loh. Makanya sampai sekarang itu aku belum berani untuk ngerawat ataupun beli tanaman aglonema, karena menurut aku tanaman aglonema itu adalah tanaman yang susah ya gitu. Jadi aduh gitu guys, kayak masih nguatin mental padahal pengen banget beli. Apalagi kalau ngelihat aglonema Lotus Delight Kanza itu kan cakep-cakep banget ya, pinggiran garisnya itu warnanya pink merah yang cerah gitu, pengen beli. Cuman kayak nggak deh gitu, kayak nanti dulu gitu, ngumpulin ilmu dulu gitu, karena takutnya aku beli terus mengecewakan karena aku belum jago juga. Jadi aku kayak no dulu untuk aglonema. Nah, menurut kalian aglonema itu tanaman yang susah nggak sih, atau kayak tanaman yang gampang dirawat? Tolong di share juga, kasih aku pencerahan apakah aglonema ini juga tanaman yang emang susah menurut kalian untuk dirawat. Nah guys, kesimpulan dari video ini adalah aku cuman pengen sharing aja, pengen kayak berbagi pengalaman aku dan informasi yang aku dapat selama merawat tanaman. Tidak ada maksud untuk merendahkan ataupun menggiring opini, dimana kayak jangan beli ini, jangan beli itu, paham gak sih? Kayak enggak gitu, aku juga nggak ngeracunin kalian. Aku ini cuman ngasih informasi aja dan mau ngajak kalian diskusi, ini bener nggak sih apa namanya, kayak informasi aku sampaikan ini bener nggak sih menurut kalian kayak gitu. Karena jangan sampai apa yang aku sampaikan ini jadi kayak ngebuat kalian takut untuk beli juga, ataupun ngebuat kalian kayak nggak deh, nggak mau beli tanaman ini gitu, paham nggak sih? Kayak jangan kayak gitu, tapi jadiin motivasi, jadiin challenge, apakah kalian itu bisa menaklukkan tanaman itu. Kalau emang bisa, kalian emang jago banget dan emang kalian harus diapresiasi guys gitu. Karena apalagi buat orang-orang yang suka tanaman ya, di awal-awal pemula kayak gini, menurut aku kayak jujur untuk beli-beli tanaman tersebut emang nggak bisa ngasal gitu loh. Emang harus paham betul dengan ilmunya, paham betul dengan perawatannya, dan jangan sampai cuman ikut-ikutan tren. Karena nanti kalau ikut-ikutan tren nggak bisa ngerawat, rugi, kalian jadi sedih sendiri gitu loh. Jadi saran aku, kalau mau beli tanaman itu coba cari informasi yang banyak, tanya-tanya ke orang yang udah ahli ataupun udah bisa ngerawat, biar nanti kalian juga bisa menerapkan ilmunya dan bisa mendapatkan hasil yang maksimal ketika ngerawat tanaman gitu loh. Jadi kayak lebih enjoy, bisa menikmati hasilnya kayak gitu-gitu. Dan aku harap video ini juga nggak berkonten negatif gitu loh endingnya, tapi bisa dijadikan lapak untuk diskusi buat kita para pemula ataupun yang udah suhu-suhu untuk ngerawat tanaman, bisa bertemu dan juga bisa saling sharing cara ngerawat tanaman yang benar, dan kita bisa memutuskan ataupun break rumor bahwa tanaman-tanaman yang rewel itu sebetulnya bisa kok ditaklukkan kayak gitu. So that's all my video guys, and I'll see you next on another video. Bye bye.